hari ini mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dikabulkan doa-doanya, anaknya soleh dan soleha. Pertama kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini betul-betul kita rasakan nikmat Allah, nikmat umur, nikmat kehidupan, kekuatan, kesehatan, kesempatan, nikmat waktu. Sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita. Dari pagi sampai sore, malam ini kita dipertemukan oleh Allah di musola yang kita cintai ini dalam rangka peringatan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring dengan itu, selawat berangkatkan salam. Tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau seorang pemimpin berhasil membawa manusia dari manusia-manusia yang tidak bermoral, dari manusia yang tidak berakhlak kepada manusia berakhlak. Dan beliau juga sebagai tokoh reformasi, tokoh perubahan di segala aspek kehidupan. Itu sangat-sangat kita rasakan. Bapak dan Ibu, anak yang berbahagia, alhamdulillah dengan iradat Allah kita kembali dipertemukan di musola yang kita cintai ini dalam rangka peringatan apa ada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain masih takkan aja guna peringatan. Gunanya peringatan itu ada dua guna peringatan. Yang pertama, supaya kita manusia selalu ingat, manusiaku perlu tolong diingatkan. Yang kedua, dengan peringatan itu hanya ada perubahan. Nah, setiap waktu kita peringati, hanya berubah awak, pribadi awak, keluarga awak, masyarakat berubah. Ya, biasanya kita tidak mencintai Rasulullah. Dengan peringatan kita cintai Rasulullah. Biasanya awak nak sembahyang, habis itu sembahyang lagi. Biasanya nak datang ke masjid, ke musola, datang ke masjid musola lagi. Berarti ada perubahan. Tapi kalau kau berubah, percuma diperingati. Ya, ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Acara pribadi, apabila ayah berubah, orangnya tembok dulu datang berdagang. Dia mana tembok mulai berkira dulu. Kalau saya cuma ibu dulu apa nama sebentar ya. Ya, ini bah alamana renoi. Dulu rambut hitam kini dah mulai putih. Dulu gigi langko kini dah hilang. Cie lah sekian ur pakai cie utara apa? Uban mulai bertabur, gigi mulai gugur, kulit mulai kendur, mata mulai kabur, tenaga mulai uzur, makan sudah bubur, duduk lama unjur. Sudah dekat ke pintu. Dah juga berubah lain. Tak kaya kau bantua. Dah juga sembahyang nak mengaji lain. Jangan datang ke solat lain. Itu peringatan pribadi. Pada Indonesia sampai saat ini bermacam-macam bencana yang timbul. Ada timbul, ada keluar, ada terjadi. Kalau terjadi, ulah siapa? Ulah manusia. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadinya bencana di darat, di laut, ulah berbagai tingkah laku perangai manusia. Apa dia jelek nih? Banjir air mata, banjir ulang, banjir demo, banjir darah,
bencana datang. Mudah-mudahan ada perubahan bapak dan ibu-ibu. Kemudian untuk apa Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Kepada panjang-panjang Bapak Ibu, karena saya siap ini jauh lagi ke sana tulisan Biro Nipa. Dia minta siap lagi Ustaz insyaallah. Untuk apa Rasul diutus? Yang pertama karena ada untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang pertama. Yang kedua sebagai uswah, sebagai contoh, suri tauladan di segala kehidupan. Yang ketiga rahmatan lil alamin. Ini banyak. Cukup 3 saja. Kita kupas, kita bahas setelah yang satu ini. Baru Bapak Ibu agak luar biasa. Padang saya itu dan bagian bagian lo tetap ada dari subuh sampai malam. Ya, ada juga dulu subuh aja dulu Padang Selatan. Ini di situ Abiko yang dulu kata bilang itu. Ada pertama tadi nak tentang baik akhlak. Ada namanya mana ya. Yang kedua ada namanya macam untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kata Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia. Berarti sebelum beliau lahir orang tidak bermoral, orang tidak berakhlak, benar dikenal dalam zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah judi merajalela, perbuatan tercela jadikan budaya, 1000 macam berhala disembah dan dipuja, hukum-hukum riba, yang kue yatim, yang lama di bawah, wanita tidak berharga. Tidak ada wanita waktu itu. Nah sekarang boleh dikatakan jahiliyah, boleh. Jahiliyah modern. Bapak modern Ustaz. Dulu seorang perempuan keluar malam, pulang pagi, dulu namanya pelacur. Dulu, kini namanya PSK. Ya, di mana dulu PSK lama jauh ya. Dulu namanya PT Buntui, ini namanya Togel. Kalau dulu udah maliang Manjilo, ini namanya korupsi. Dibantu ini. Kalau dulu Ramaliang baju cabai Sarawak tentang berenang rambut kusui, ini maliang pakai dasi, pakai dasi orang maliang. Yang maliang orangnya itu atau tikus-tikus bertasi. Ya yang benar. Ada utus Rasulullah. Adalah lagunya tu di zaman Rasulullah akhlak jadi budaya, si miskin dan si kaya hidup berbagi rasa, martabat kaum wanita bagai ratu dimuliakan, diumpamakan juga bagai tiang negara. Itulah cermin kehidupan bagi kita semua. Akhirnya tadi di zaman jahil, di zaman Rasulullah akhlak jadi budaya, si miskin si kaya itu berbagi jasa, martabat kaum wanita diangkat sebagai tiang surting negara. Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah memperjuangkan kaum wanita, bahkan sampai ke meninggal akhirnya umatku sholat pelihara wanita. Kami wanita itu insan utama. Bama baca utama. Dalam hadis kita baca, surga itu terletak di bawah telapak kaki. Nah, dosa dulu di bawah telapak kaki apa-apa. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesudah kami beribadah kepada Allah, kepada siapa lagi Rasulullah? Ibu
yang kabeh karo bapak. Sebab yang tiga kok tidak bisa bapak lapor pak. Mana tiga tu? Dan pertama yang hamil adalah wanita, ibu. Yang melahirkan ibu. Ada apa melahirkan? Yang menyusukan ibu. Ada apa menyusukan? Tidak ada. Yang tiga kok tidak bisa dapat kira. Ya, makanya luar biasa wanita tu. Jadi apabila wanita itu baik akhlaknya, dunia akan tersenyum personil. Tapi wanita itu tidak berakhlak dan bergurau, dunia akan menangis sedih. Sebab yang mencuri pertama sekali anak itu adalah ibu. Apabila ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Betul sejarahnya. Makanya pelihara wanita. Aku kadang-kadang manggalan anak raja. Ustaz, kamu ini banyak anak berbeda tanah. Anak raja orang ini. Bercerapi orang kecil, apabila berubah. Ada tanya kami dulu. Ada bukan anak itu. Elo. Siapa tu raja? Jangan kami mulai di bawah. Mulai kadang-kadang itu. Ajarnya lagi ni. Kadang-kadang timbulnya malam minggu. Si Frankie timbul. Kita tambah assalamualaikum. Assalamualaikum. Di bahasa Melayu satu. Anak itu masih Frankie. Kecil. Jangan berdua tengok tidak. Ada saya berdua tiga. Duduk dalam Frankie. Papa dan mama pergi keluar sebentar. Duduk lagi selincing. Selincing mana? Hanya suruhan yang dulu tinggal berdua. Ada channel sebaik juga. Banyak terpilih. Tidak apa-apa berdua. Aduh bapak yang dibuat tiap-tiawa. Kadang-kadang alun barang lek jujur ibu. Aduh. Makanya sekarang bapak ibu hati-hati bagi anak manusia. Laki-laki tapi kok ada nak manusia kamar baik. Dia makan mau kadang. Kalau namanya pina. Doa tak itu orang dua yang perempuan. Ya. Makanya ditemukan bagi tanpa dosa dalam musim. Dalam badan apa pertama kali itu dalam tas ketinggalan ayat. Astagfirullahaladzim. Hanya bangga anakku ini banyak dari kalau tak apa itu ulang pun nafsu berarti yang itu kalau kuliah itu selesai sekolah itu mungkin biasa. Hati-hati kita sekarang pelihara wanita kata Rasulullah Nabi Nabi utama. Ya. Adanya hari ibu, hari bapak-bapak ada dulu. Adanya ibu kota, bapak kota ada. Adanya derma wanita, derma jantan ada. Adanya ibu jari, bapak jari ada. Kecuali apa ayam? Apa ayam itu? Karena kuning begini. Nambah jaso ibu ayam itu, nambah tangguh sahaja ya. Apa ayam tu ayam? Ibu dulu. Hanya salah tahu betul bang. Amal lempe yang kapaga langsung melaporkan Ustaz. Gimana? Yang mana tembak kosia? Apa yang dibayar? Ibu dulu. Lama nanti anak 52. Nama dia makan siap. Lalu apa yang jadi? Apa yang terlebih jadi? Adalah berkulit bayang berkulit menggoreng mana? Dia memakai pakai luar biasa seorang ibu. Bapak tahu jadi ibu luar biasa. Mantan anak sekolah anak TK. Awak sedang hamil tu. Hamil cik, bagian dua cik. Baca lagi cik. Mantan anak kau, tas di belakang. Ada pandai kan? Ada pandai tak apa?
mampu jadi ibu adalah ibu wanita. Yang mampu jadi ayah, ibu mampu jadi ayah. Contoh, meninggal suaminya, anak ada orang P atau orang enam, lek capek mencari ganti kan? Capek bu? Tetapi kalau istrinya meninggal, kadang menangis tu, lek menangis udah, tu penggantinya, penggantian baca kali. Merajo tanah dari kuburan istrinya lalu tinggal anak orang itu. Bapak kita, ya. Nah itu Rasulullah. Makanya cintai Rasulullah yang berkata kita. Kita selalu berselawat. Jangan sampai kering bibir kita berselawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Sallallahu dibukakan pintu rezeki sampai-sampai pintu surga. Yang berselawat kalau anaknya tamat kuliah mudah-mudahan dapat kerja. Nalan lu dapat menantu, ada menantu dah ya. Mana dapat cucu dah ya. Dia berselawat kau. Insyaallah kalau berselawat Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan kabulkan doa kita sampai nanti di hari kiamat syafaat dari Rasulullah. Ya, makanya kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Itu kaum wanita. Nah, kemudian bicara tentang akhlak. Indahnya burung karena burung dan bunyinya, indahnya rusa karena tanduknya, indahnya harimau karena belangnya, indahnya gajah karena belalainya, indahnya manusia bukan karena pangkat, jabatan, kekayaan, bentuk yang ganteng, cantik tidak, tapi indahnya maka karena moral dan akhlak. Ini dibuktikan oleh Rasulullah. Seorang pemimpin bukan saja umat Islam, non Islam angkat tangan. Akhlak Rasulullah. Tidak agama Islam tapi angkat tangan. Akhlak luar biasa seorang pemimpin. Contoh, dahsyat seorang kafir, dia mau membunuh Rasulullah. Rasulullah sedang sebuah pohon, tipunya, dia membunuh Rasulullah. Hai Muhammad, siapa akan menyelamatkan kamu selain daripada kau? Nabi kita menjawab, Allah menggaritik tangan Rasulullah, menggaritik dan dua barang itu. Hanya dia barang pada Rasulullah. Baik sur, siapa yang digerak? Sur, mengerti? Kamu punya istri sur, yo punya anak sur, apa yang anda lain? Ngakian balik akhlak Rasulullah. Dan balik, ya. Kemudian Islam berkembang cepat, itu disampaikan oleh seorang yang bermoral dan berakhlak. Nama contohnya itu Bapak Ibu, ya. Seorang pemuda yang selalu menudai Rasulullah. Dia waktu menudai terus. Nah satu ketika tidak ada yang menudai. Rasulullah bertanya sesudah sholat kepada jamaah. Oh jamaah. Mana saudara kita langganan aku mahanyo. Tidak ada lain. Nya kecek jamaah sakit ya Rasulullah. Atau tiba dakwah baru. Ada orang muda dakwah sakit. Baca orang. Rasulullah dah nyampai pulang, nyampai istrinya, aduh kue yayangku, aduh buah-buahan, itu apa tuh? Saudara kita sakit, langganan udah sakit. Ya, ayo, junjunganku, cari ke sini. Pak ya Rasulullah kata pesimulan, yo kayak itu. Siapa dua, ambo, siapa tuh langganan intil. Itu dah kunci yo, masuk Rasulullah.
tak kadi si bulan tu dia pegang kalau berapa mau setiga bulan gue yang berdoa dia doakanlah aku doakan mudah-mudahan capek sembuh kalau sembuh nasihatkan bisa berangkatan dari kata Rasulullah. Apa kata si bulan ya Muhammad Rasulullah, begitu tingginya akhlak engkau. Tiap waktu saya menjadi di sini, tapi hari ini saya sakit. Engkau pertama melihat saya, engkau pertama mendoakan saya, engkau pertama membawa makanan untuk saya, dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam dari masyarakat karena moralnya tinggi. Akhirnya bangsa kita, negara kita ini harus Bapak Ibu tingkatin si moral, usaha moral. Susah kita menjadi contoh. Aja nih lah tuh. Mulai dari atas sampai ke bawah. Beberapa tahun yang lalu tuh kita saksikan di televisi, katanya anggota terhormat wakil rakyat itu berkelahi di gedung yang mewah, sampai-sampai naik KT meja, ulangnya gagah-gagah, ilmunya sampai ke langit, kekayaan banyak, tapi yang kurangnya apa? Moral. Ada natatanko narkoba, ada natatanko bercerita. Akhirnya goyang-goyang di gedung mewah, goyang. Sunjangannya nanya, segala nanya, rakyat menjadi menderita, hanya goyang-goyang. Ayah kurang. Akhlak. Amulnya jadi lalu. Kurang demo, abecenya. Orang yang membuat KTP itu adalah orang tertolong di dunia. Tertolong di hari. Asyik apa? Mulutmu adalah harimau. Itu yang akan menerkam kamu. Bagi dia habis. Kenapa salah? Kurang demo berkait gua. Akhlak apa dia dulu? Ya. Kalau baca sejarah, hancurnya Bani Umayyah karena khalifahnya tidak bermoral. Hancurnya Bani Abbasiyah karena khalifahnya tidak berakhlak. Kita tadi ke negara adidaya Uni Soviet karena pemimpinnya senang-senang di atas dengan kekayaan rakyat menjadi menderita, akhirnya pecah Uni Soviet. Kita tarik ke negara Indonesia, kalau ke Indonesia, moral dan akhlak mana yang dua. Dari Kota Padang kemudian ke Padang Timur, bagi Pulau Jawa, bagaimana akhlak orang tua, papa, mama. Boleh pak? Jadi Pulau Jawa. Aku jadi ini anak kecil-kecil kok, santiang nyoba cari-cari, hebat yo. Anak TK baru santiang cari. Aku cari bapak dari ibu, rupanya di rumah tua bapak mama baca saya kan dua. Acaranya susah kok Pak Ibu. Anak susah orang kaya. Apa disolah diri itu? Bangku anak itu keko. Apanya? Pak Jaroi. Amma Jaroi. Terangnya jangan kok. Lain dulu bercoba. Akhlak apa dari dulu? Akhlak sedang sembahyang lah. Kapan tahu Pak Jaroi? Itu di apa acara di daerah Dukuh Bayu, apa terbit gede itu sembahyang, sedang sembahyang main-main itu Allahu Akbar. Aku sembahyang itu Allah ya, nanti anda tidak ada sembahyang terkait kulit adil akhlak nanti masaki adil menape itu berdua menape. Aku tadi pun sampai ke buru-buru di Padang Selatan. Ada jadi ustaz ceramah menape itu. Aku kemudian terkait itu berdua. Ya. Akhlak. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dengan peringatan Maulid Nabi ini, anak-anak kita ini orang-orang berakhlak. Akhlak kepada orang tua. Nah, bayangkan papa mama karena papa mama seorang papa berjuang dari pagi sampai sore banting pulang, tidak tentu siang ke malam lain. Yang mama kok aja dah tu. Dan karena mama, dan karena dia malu. Ya.
Luar biasa perjuangan seorang mama, seorang bunda. Sampai istirahat, sudah mantan anak ketika kok saya batin oleh kamarin mah rupanya akan dicuci turun tinggi dia. Baik kada kuat, oi bilang turun tinggi ya, bilang istirahat. Nama tiga piang siang, yang membiayai awak sekolah siang, baca rom tiga piang, dioleh bagai tiga jam orang kaya mikir. Kadang-kadang apa panen-panen juga oke kok. Kadang-kadang ada orang lain. Nanti bodi dia nak mau tahu. Alhamdulillah dapat kehidupan. Ya. Sedikit ya. Ya. Ini Bapak dan Ibu akhlak. Ada bapak tanya bunuh orang kayaknya. Bunuh orang kayaknya kalau ibu satu, anak 10 duduk bisa mendidik anaknya. Tapi anak 10 belum tentu bisa menyelamatkan orang tua. Ya bu? Itu dia tanya sama tidur orang kayaknya. Astagfirullah. Selamat tinggal satu. Surat surat Iya, adanya kan anak itu. Iya, ya dapat. Cuma karena juga aku sedang makan. Sedang mencari nafkah. Wira-wira. Lagi Ya, makanya Rasulullah itu mempunyai sifat istab. Sidik, tabligh, amanah, fato. Nah, tadi saya menjawab ini beda nih. Al-Azam. Sini artinya benar. Rasulullah benar, memperjuangkan kebenaran, membawa agama yang benar, Al-Quran benar, niatnya benar, tujuannya benar, menegakkan kebenaran. Itu sini. Tapi Indonesia, nah kadang-kadang niat palsu, ya, janji palsu, ijazah palsu sampai. Ala jadi palsu, bantu lo sama-sama, bantu lo, berjuang kalau akan dihalau nanti ke dalam neraka. Kurang yang bantu tu akan dihalau ke neraka. Yang dua mah, aduh dihalau, aduh diarah, mana jaga? Dihalau ke neraka. Semua ya. Sama. Kalau kami dihalau, kami yang dihalau. Manusia diarah, joto di padang, nyuara di fatwe. Nah ini akan TBD, dulu ada TBD ini maka mengat. Di belakang betul. Nah, sikero tu dodo, sikero pintu, anca diarah atau dialog. Tapi kalau dia memperjuangkan kepalsuan itu, maka rusak. Mulai dari jabatan pertamanya, dia terima gaji, mempunyai jasa palsu, harum dia makan. Apa benar rusak apa itu? Dengan dia rusak karena kepalsuan. Ya, Rasulullah. Kemudian Fatona, ya, tapi menyampaikan Rasulullah sampaikan. Yang benar sampaikan. Amanah dipercaya seorang pemimpin yang itu dipercayai oleh seluruh umat, bukan saja Islam, non Islam kita kan yang gape fatona bijaksana pintar
hebat. Walaupun Rasulullah itu tidak pernah perguruan tinggi, dia bukan profesor, bukan dia doktor, tetapi kehebatan luar biasa. Bisa mempersatukan umat. Waduh umat kabacaka, nyo carian solusinya, jalan keluarnya, jangan sampai bacaka untuk meletakkan hajar aswad, batu hitam ke Ka'bah dulu, itu apa saja. Tapi hadir Rasulullah tidak jadi bacaka doa. Apa bedanya pemimpin Indonesia 10 tahun ala tamannya, pemimpin kau yang jadi masalah. Bukan mencari solusi masalah, tetapi Indo yang bermasalah. Apapun negara atau kayak Bapak Ibu. Ini kata Rasulullah. Mudah-mudahan ke depan harapan kita anak waktu mempunyai sifat sini benar, jujur, ya. Tapi dia sampaikan kebenaran itu, amanah jalan anak yang baik yang dipercaya, wakona anak yang pintar yang hebat. Benar ya Allah, pintar ya Allah, insya Allah. Biarlah seketek orang yang pintar, tapi banyak yang benar, bawa rahmat. Tapi kalau banyak orang yang pintar, banyak yang benar, inilah Indonesia. Ya. Habis itu cari menantu yang benar-benar, benar dia sholat, benar Islamnya. Dan terangan bodoh, lain sembahyangnya, lain pandai baca Quran. Ya, aku tak pernah ditanyur Pak. Ditanyur mah dimakan dan kue. Mereka di sebulan. Untungnya aku. Ya, semuanya enggak. Kanjur kadang. Akhirnya itu sebulan baru lata tanggolo narkoba. Astagfirullah. Tersinggung gua. Kalau bisa ada dulu. Ada lagi. Maka hati Bapak dari Bebo. Pokoknya anak baca kalau berada. Ada buat macam-macam. Buat rental. Yang terakhir, rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Jadi Rasul itu bukan saja untuk manusia, untuk langit, bumi, untuk alawi, kasadonya, tumbuh-tumbuhan binatang, dan senyum personel, datang cahaya. Kelahiran Rasulullah. Ya, nah ini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, insyaallah kita bawa rahmat. Kenapa? Meramaikan rumah Allah, mau mendengar ayat Allah, dan bersemangat untuk datang ke musola ini kita bawa rahmat pribadi kita, keluarga kita, untuk kota Padang. Allah akan jawab bencana musibah. Seandainya oleh rapi orang untuk saja ke musola, Allah jawab bencana musibah. Tapi kalau tidak, kita tunggu saja lah. Doa sedikit ya, apalagi ini informasi itu Sulawesi, Sumatera Barat, tsunami kecil. Tapi kalau kita dekatkan ini bukan soal, ya. Inilah Bapak Ibu dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih berprestasi dibanding hari ini. Baik hubungan kita dengan Allah, Bapak Ibu Ananda. Bapak Batang lanai ada sholat, bisa sholat leh. Sebab salam muka oleh Nabi Ahmad Tayyib di sekolah dari 700 murid, tolong angkat tangannya yang tak sholat subuh. Dari 700 yang sholat subuh 50 orang. Ya. Sekian tapi bertanya, banyak ada semayang. Apa kata CPP 1? Hampir 1 ya. Hampir 1 ada semayang. Apa yang kalah Bapak Ibu? Itu PS ya, PR kita di rumah Bapak Ibu. Ya. Akan ada tanya, apa awal semayang? Apa ada semayang Pak? Nah, itu kan tahu. Dia pernah kau jadi, dia pernah di rumah kan. Habis itu menikah dia kata kau jadi kau sholat. Bawa takut di kau sholat ya. Kalau tak pernah datang kau jadi kau sholat, meninggal dia datang sini. Tak kabin jadi kau sholat tu. Kau tak kabinnya kurang apa benar. Kemudian hubung awak kepakatan kurang elok, alisnya di pelo, di Parancal. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat ketika bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum
Awak nak makan. Awak puasa. Puasa hati. Pada pacar. Iya, mau tadi makan. Salah itu. Ya. Jatuh. Jatuh. Ngerti lah. Tahu dah. Aduh, orang tak boleh. Ah. Duduk ya, duduk. Ah, sudah. Terima kasih. Iya, ini tak. Dia mana? Wih, banyak mak. Adanya lah tu. Yang ayang ada macam.